وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda yang Allah muliakan, di bulan Ramadan ini kita sering mendengar bahwa ayat pertama turun itu adalah ayat tentang ilmu, ayat tentang stimulus untuk kita bisa membaca, belajar, dan mempelajari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dalam surat Al-Alaq Allah katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini awal titik temunya perbedaan antara peradaban yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu peradaban untuk mencerdaskan umat dengan menganjurkan pengikutnya untuk membaca. Salah satu segmen yang ingin diharapkan dari perintah Allah di dalam Al-Quran ini adalah agar kita mendapatkan pengetahuan, agar kita mengetahui betapa penting ilmu pengetahuan bagi kehidupan kita ini. Tidak hanya untuk kehidupan dunia, tapi juga penting untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, Rasulullah katakan di dalam suatu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, qala Nabi SAW, kun aliman, hendaklah kalian menjadi orang yang berilmu. Nabi menganjurkan, bahkan mengharapkan umat Islam ini menjadi orang yang berilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah nur, pencahayaan untuk melihat kegelapan, pencahayaan yang kita bisa menerangi, meniti jalan kehidupan di dunia ini dan juga menuju ke akhirat. Maka oleh karenanya, hal yang paling penting bagi kita sebagai orang muslim adalah untuk mengetahui apa-apa yang kita kerjakan itu dengan ilmu. Bahkan syarat amal itu adalah ilmu. Kita ingin melakukan salat, sebelum melakukan salat itu ilmu. Kita ingin berpuasa, sebelum berpuasa itu ilmu. Sebelum kita berzakat, maka sebelum kita mengeluarkan zakat itu berilmu. Sebelum kita berhaji, maka kita wajib menuntut ilmu. Maka perkara yang kemudian kita ingin amalkan dalam perbuatan kita dalam kehidupan ini, syarat pertama adalah ilmu. Al-ilmu qabla amal. Ilmu adalah syarat untuk kita sebelum beramal. Agama kita menganjurkan syarat pertama ini sebagai sebuah komitmen pertama yang harus kita lakukan, yaitu berilmu. Yang kedua, muta'aliman. Kalau kita mungkin tidak pandai, tidak cerdas, tidak memiliki kecerdasan intelektual kita untuk mendapatkan pengetahuan, hendaklah kita menjadi orang yang mau belajar. Au muta'aliman, orang yang mau belajar, tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti mau terus dan akan selalu berada dalam pembelajaran. Kita kenal mungkin riwayat-riwayat yang meriwayatkan tentang bagaimana utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bagaimana kita diwajibkan untuk belajar semenjak kita lahir dalam ayunan sampai kita ke liang lahat. Begitu juga hendaknya dalam hal yang kedua yang Rasulullah SAW katakan, au muta'aliman, hendaklah kita menjadi orang yang mau belajar. Kepada siapapun dan kapanpun kita harus belajar. Ramadan banyak sekali momentum kita untuk belajar. Belajar tentang mengelola emosi, belajar tentang mengelola egois kita, belajar tentang mengelola kesabaran kita, belajar bagaimana kita bertambah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan ini. Maka oleh karenanya, sahabat muda yang Allah muliakan, hendaklah kita yang sebagaimana hari ini Allah titipkan kesempatan untuk hidup dan kita berada dalam keadaan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, kita senantiasa meningkatkan semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk menuntut ilmu. Sekiranya kita tidak memiliki kepandaian, maka kita harus mau belajar. Yang ketiga, sekiranya kita mungkin tidak punya waktu, kesempatan lagi untuk belajar, maka yang ketiga kata Nabi, kita menjadi orang yang mustami'an, orang yang mau mendengar, orang yang mau menjadi pendengar yang baik terhadap mau'idah, ceramah-ceramah, tausiah yang mungkin sempat kita dengar dengan Walkman, dengan speaker kita, dengan radio kita di mobil, pesawat, di rumah kita. Kita ulang-ulang ceramah-ceramah yang didengungkan oleh para ustaz-ustaz, para da'i-da'i kita yang tersimpan di dalam file-file kita. Maka itulah kesempatan kita untuk melakukan yang ketiga, sebagaimana dikatakan mustami'an, menjadi orang yang pendengar yang baik.
mustami'an itu adalah orang yang mau mendengar, lalu kemudian menyaring informasi-informasi penting yang dia lakukan untuk amalnya, yang dilakukan sebagai orang yang pandai, yang dilakukan sebagai orang yang memiliki pencerdasan pendengaran, yang kemudian itu menjadi penting bagi dirinya. Sahabat yang Allah muliakan, pendengaran kita ini Allah titipkan dengan dua telinga. Mungkin secara filosofis, mengapa sekiranya Allah titipkan bagi kita dua telinga dan dua mata dan satu mulut? Maknanya mungkin secara falsafahnya adalah Allah mengharapkan kepada kita lebih banyak memperhatikan dan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Maka dalam komitmen yang ketiga ini sangat penting bagi kiranya Nabi mengatakan au mustami'an, hendaklah kalian menjadi orang yang pendengar, mendengar yang baik, mendengar mau'izatan hasanah yang baik. Sahabat muda yang Allah muliakan, Ramadan banyak sekali kesempatan untuk kita buka lebar-lebar pendengaran kita, untuk kita lihat mata kita dalam perkara-perkara penting terhadap meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin sekiranya yang pertama kita tidak miliki, yaitu aliman, kepandaian. Muta'amilan juga kita punya kesempatan lagi. Mustami'an juga kita mungkin tidak punya kesempatan lagi. Tetapi yang ketiga, keempat minimalnya adalah kita menjadi orang yang muhibban. Au muhibban, kata Nabi. Hendaklah kamu menjadi orang yang mencintai orang pandai. Kita harus mencintai ulama. Kita harus mau mendengar perkataan ulama. Dan kita harus mau duduk bersama ulama. Kesempatan untuk duduk bersama ulama itu adalah bagian dari kewujudan kita mencintai ilmu. Muhibban. Kata Nabi, yang keempat ini adalah seminimal-minimalnya kita dalam beragama Islam untuk mendapatkan ilmu. Kalau kita mungkin tidak pandai, kalau mungkin kita tidak menjadi orang yang sempat belajar lagi, kalau kita ini tidak punya kesempatan untuk mendengar, minimal kita mencintai ulama. Minimal kita mencintai para pelajar yang mau mendapatkan pembelajaran. Minimal kita mau mendengar hal-hal yang baik, syiar-syiar yang didengungkan para ulama, para kesempatan-kesempatan yang banyak untuk kita lakukan amal-amal solih. Kata Nabi, fala takun khamisan. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Apa itu kelima? Fatahlik. Ketika kita tidak mau mendengar, lalu kemudian kita tidak mau belajar, lalu kemudian kita juga tidak mau mencintai orang-orang berilmu, maka yang dalam kondisi begitu kata Nabi, kita orang celaka. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat muda yang Allah muliakan, Ramadan kali ini tentunya kita akan menambahkan pengetahuan kita dengan cara-cara yang tadi kita sebutkan. Kita harus, mungkin Allah titipkan kita intelektual yang baik, kesempatan Ramadan untuk belajar, menerpa diri kita ke arah yang lebih baik. Karena Ramadan juga dikenal dengan syahrul tabiyah, bulan pendidikan, bulan edukasi, edukasi jiwa kita, edukasi diri kita, edukasi jasadiah kita ke arah yang lebih baik. Sekiranya kita melalui Ramadan ini dengan tidak mengikuti apa yang diharapkan di bulan Ramadan ini, apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla kita berada di Ramadan ini, salah satunya adalah, poinnya adalah menjadi orang yang lebih baik. Dan kesempatan menjadi lebih baik itu kita lalui Ramadan dengan satu prinsip, yaitu kita mengedukasi diri dan teredukasi dengan sistem Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan sahabat muda yang Allah muliakan, kita termasuk orang-orang yang demikian. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.